A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, solih solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga Ananda semua dan sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana ala abdihi liyakuna nadhiran wa mubasysyiran. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada para hambanya sebagai peringatan dan kabar gembira. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda peserta didik Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Hati Beriman rahimakumullah. Alhamdulillahi ala kulli hal, karena keadaan masih di masa pandemi, maka pembelajaran masih secara daring. Semoga tidak mengurangi semangat untuk memurojaah dan menghafal Al-Quran. Baik Ananda semua, di sini akan dijelaskan tentang tahfiz metode Al-Qasimi. Nah, di SD Tahfidzul Quran Hati Beriman, hafalannya menggunakan metode Al-Qasimi. Metode Al-Qasimi sendiri memiliki madhab atau moto atau cara pandang, yaitu mengutamakan lancarnya hafalan daripada banyaknya hafalan. Nah, ini Ananda semua harus hafal ya. Nanti kalau ditanya apa moto hafalannya, nah disebutkan ini, mengutamakan lancarnya hafalan daripada banyaknya hafalan. Nah, ini nanti diharapkan Ananda semua hafalannya kuat-kuat, mutkin, tidak hanya banyak tapi juga mutkin. Sedikit mutkin lebih baik daripada banyak tidak mutkin atau banyak tidak lancar. Nah, rumus dari motonya adalah materi sedikit, pengulangannya banyak. Nah, penyakitnya tergesa-gesa. Nanti ketika pembelajaran tahfidz, Ananda semua jangan terburu-buru menghafal banyak-banyak. Sedikit demi sedikit, tapi diulangi sebanyak mungkin. Nah, ini membutuhkan kesabaran yang besar. Karena akan ada rintangan-rintangan nanti Ananda mesti merasa tergesa-gesa. Nah, itu adalah sebuah penyakit. Maka selayaknya dijauhi penyakit tergesa-gesa. SOP menghafal metode Al-Qasimi. SOP ini apa? Adalah cara main atau peraturan lah ya. Nah, menghafal metode Al-Qasimi, SOP-nya disingkat prase pas main. Nomor 1, pra. Pra ini sebelum menghafal. Maksudnya Ananda diwajibkan membaca 40 atau 20 kali sebelum menghafal. Contoh nih ya, Ananda ingin menghafal Quran surat An-Naba ayat 1 sampai 5. Nah, itu Quran surat An-Naba ayat 1 sampai 5 bisa dibuka bukunya. Itu per ayatnya dibaca 10 kali. Amma yatasaalun. 1 kali. Lagi. Amma yatasaalun. Lagi. Ketiga kalinya. Amma yatasaalun. Sampai 10 kali. Baru kemudian lanjut ke ayat 2.
anin naba'il azim. 1 kali. Anin naba'il azim. 2 kali. 10 kali. Nanti lanjut ayat 3 dibaca lagi 10 kali. Ayat keempat 10 kali. Ayat 5 10 kali. Begitu ya. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya, per baris dibaca 5 kali. Jadi amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, itu kan 1 baris. Diulangi dari awal baris lagi. Amma yatasaalun. Sampai akhir baris diulangi lagi dari awal 5 kali. Kemudian langkah berikutnya adalah per blok. Nanti di Al-Quran, buku Al-Quran metode Al-Qasimi, dalam setiap halamannya itu ada warna yang berbeda-beda. Nah, itu setiap 1 warna dinamakan 1 blok. 1 blok. Kalau di surat An-Naba ini 1 bloknya, blok awalnya ayat 1 sampai 5. Nah, nanti ayat 1 dibaca sampai ayat 5. Diulangi lagi. Dari ayat 1 dibaca sampai 5. Diulangi lagi sampai 5 kali. Itu yang dinamakan pengulangan per blok. Begitu ya. Nah, kemudian setelah membaca, lanjut ke step berikutnya. Langkah berikutnya adalah nomor 2, sedang saat hafalan. Nah, ini Ananda setelah membaca nanti menghafal sendiri sesuai kemampuan. Kalau Ananda setelah mengulang bacaan 20 kalinya langsung hafal, ya alhamdulillah. Kalau belum hafal, dihafal sesuai kemampuan. Kalau mampunya sampai ayat 4, ya dihafal sampai ayat 4 tidak mengapa. Kemudian disetorkan hafalannya, setelah hafal tadi ya, hafalannya disetorkan ke teman atau orang tua, atau kakak, atau adik. Nah, disetorkan dulu. Kemudian setelah disetorkan ke teman atau orang tua, nah ini sudah siap ya. Nanti ketika guru, ustadz atau ustadzah meminta Ananda untuk setor, nah berarti sudah harus siap ya. Setor hafalan baru kepada guru. Kemudian nanti setelah setor kepada guru, setelah selesai setoran dengan ustadz atau ustadzah, jangan lupa di murojaah. Begitu. Kemudian langkah ketiga, pasca. Ini adalah mengulangi hafalan baru setiap 1 jam selama sehari semalam minimal 15 kali. Tadi hafalan yang sudah disetorkan ke ustadz atau ustadzah dimurojaah atau diulangi dalam sehari semalam itu minimal 15 kali. Jangan lupa ya, ini untuk menguatkan hafalan. Poinnya ada di murojaah. Kemudian langkah selanjutnya adalah maintenance. Maksudnya adalah perawatan jangka panjang. Perawatan hafalan jangka panjang. Atau bisa disebut juga murojaah. Rumusnya 3, 5, 7. 3 maksudnya adalah setiap 3 hari hafalan diulangi minimal 1 kali. Tadi dalam sehari diulangi minimal 15 kali. Kemudian dalam 3 hari diulangi minimal 1 kali. Kemudian dalam 5 hari hafalannya diulangi minimal 1 kali. Kemudian dalam 1 pekan atau 7 hari, ini salah ya. Setiap 7 hari, setiap pekan hafalan diulangi minimal 1 kali. Intinya dari semua ini, Ananda dituntut untuk banyak-banyak murojaah.
agar hafalannya benar-benar melekat. Apa? Melekat. Selanjutnya, teknis pembelajaran tahfiz di sekolah dasar Tahfidzul Quran Hati Beriman. Yang pertama, guru tahfiz akan mengirimkan video bacaan ayat yang akan dihafal di rumah. Nah, ini nanti biasanya guru mengirimkan semacam link ke YouTube-nya SD. Nah, nanti bisa Ananda simak di situ linknya. Bisa Ananda buka link yang di-share oleh guru. Kemudian nanti setelah di-share linknya oleh guru, Ananda membaca ayat yang akan dihafal sesuai tahapan yang diarahkan ustaz atau ustazah ketika talaki, kemudian menghafalnya di rumah. Nah, setelah dikirim video bacaan, yang pertama Ananda bisa menyimak. Nah, Ananda bisa menyimak atau nanti ketika di video call, Ananda juga akan ditalaki, dituntun bacaannya, disimak bacaannya oleh ustadz atau ustazah. Nah, nanti kemudian baru mulai proses membaca dan menghafal tadi. Kemudian Ananda setoran hafalan yang sudah dihafal semampunya tadi kepada guru tahfiz melalui video call. Nah, ini untuk sementara waktu karena pandemi semakin mengganas, maka full video call ya. Semoga, mari kita doakan semua, semoga yang sakit dari rakyat Indonesia diberikan kesembuhan, pandemi ini dihilangkan dari negeri kita tercinta, akhirnya kita bisa bertatap muka, kembali belajar ke sekolah kembali, menghindari video call dengan segala keterbatasannya. Begitu ya. Selanjutnya, nanti Ananda juga harus murojaah hafalan yang sudah dihafal bersama guru. Nah, melalui video call begitu. Dan talaki dengan ustaz atau ustazah ayat yang akan dihafal di rumah. Baik, Ananda, demikian. Semoga Allah senantiasa memudahkan jalan Ananda dalam menuntut ilmu serta menjadikan Ananda anak yang solih-solihah yang berkepribadian Qur'ani. Amin. Nah, Pak Ustadz juga berpesan kepada para orang tua Ananda, perlunya kerjasama kami, para guru, ustadz, ustadzah dengan orang tua untuk mendampingi atau memantau Ananda di rumah. Karena sangat penting peran orang tua di rumah dalam hal ini. Baik, demikian pengantar dari kami. Apabila ada kesalahan, tadi banyak kesalahan ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.